Hai, Jerkastic here. Halo warga UGB. Selamat datang di podcast pertama jurnalistik Semanda, yaitu Jerkastic. Wah, podcast perdana loh ini. Keren banget kan? Iya dong, tau gak apa lagi yang lebih keren? Podcast pertama ini merupakan hasil kolaborasi sama Pers Mapat loh. Wah, podcast pertama langsung collab sama SMA lain. Keren banget ya. Iya dong. Nah, kayaknya kita belum ngenalin diri sendiri nih. Saking excitednya sampai lupa ngenalin diri sendiri. Iya juga ya. Oke. Kenalin, aku Nadia dari divisi desain visual. Dan aku Hanifa dari divisi audiovisual. Oke, jadi kita nggak cuma berdua ya Hania. Iya. Jadi kita punya 2 teman lagi dari Pers Mapat. Yuk kenalin. Halo semuanya, perkenalin nama aku Tegar Nur Indra dari Pers SMA Negeri 4 Tambun Selatan sebagai divisi jurnalistik dan kebetulan sebagai ketua OSIS SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Dan hai, di sini aku Nabila sebagai divisi jurnalistik dan kebetulan di sini aku sebagai wakil ketua umum Pers. Waduh, kayaknya dilihat-lihat kalian berdua ini punya jabatan ya di organisasinya masing-masing. Keren banget. Dan kebetulan juga divisinya sama nih sama ekskul kita, jurnalistik. Asik, Ya, betul. Asik. betul. Nah, kalian kan punya jabatan di organisasi masing-masing. Kalian kan jabatannya nggak mungkin dapat dari kelas 10 kan? Iya, betul. Beda dong sama kelas 10 dan kelas 12 kegiatannya. Tentu. Nah, betul. aku pengen tahu nih kalian semua perbedaan kegiatan di kelas 11 dan 12. Entah itu kegiatan ya, entah itu kegiatan atau metode belajar kalian dari kelas 11 sama 12. Perbedaannya apa sih? Mulai dari siapa dulu nih? Kak Nabila dulu deh. Oke, kelas 12 ini lebih sibuk ya tentunya. Apalagi yang tadinya kelas 11 itu banyak waktu, lebih banyak waktu di rumah, sekarang lebih banyak waktu ngabisin di luar karena kerja kelompok. Karena kelas 12 ini banyak banget kerja kelompok ya nggak sih? Betul. Jadi kayak capek banget, bener-bener sehari habis pulang sekolah langsung kerja kelompok gitu. Ini dari hati ya ngomongnya. Capek sekali. Harus. Ya gitu sih perbedaannya paling ya di kerja kelompok ya lebih banyak. Kalau Kak Tegar gimana? Kalau menurut saya sih ya, kita dari kelas 10 sampai kelas 12 ini bedanya jauh drastis. Bukan cuman dari kita sebagai organisasi, bukan dari mata pelajarannya seperti yang tadi disebutkan Nabila, tapi juga dari diri kita sendiri. Kita udah mulai makin dewasa, masalah-masalah mulai banyak ya. Kelas 12 udah kena mata pelajaran, organisasi belum beres, mungkin ada yang sibuk dengan percintaan. Aduh, astagfirullahaladzim ya, malah takrobu zina, jangan dekati zina. Tapi alhamdulillah sih kelas 12 walaupun sibuk tapi terasa menyenangkan karena ini termasuk hari terakhir ya. Masa-masa terakhir, sebentar lagi udah tua gitu. Jadi udah merasa aduh masa mudaku mau habis nih, mau aku habis. Betul sekali. Betul. Kalau Kak Hani gimana Kak Hani? Kayak yang dibilang sama Kak Nabila tadi, itu kan kelas 12 itu makin banyak tugas kelompok ya. Nah, di kelas 11 itu aku masih banyak waktu luang buat main, buat kayak hangout sama teman-teman. Nah, kelas 12 ini tuh udah bener-bener susah banget nyari waktu buat me time sendiri. Betul. Apalagi kalau pulang sekolah itu aku ada les juga, jadi kayak capek banget pokoknya. Bener. Iya, kalau aku nih, ini aku nanya sendiri aja ya. Ya, dari nanya soalnya. Kalau kakak bagaimana? Oh ya, terima kasih ya. Kalau aku sama, semua udah dirangkum dari kegiatan kalian. Itu mirip-mirip kayak kerja kelompok, perbedaannya kan. Terus ditambah juga aku kelas 10 sama 11 tuh gak les. Jadi pas kelas 12 les itu udah beda banget ya. Malam-malam tuh jadi buat les, padahal biasanya kan tidur-tiduran gitu kan. Tapi sekarang udah jadi ngeles itu udah kayak aduh susah banget buat bangkit untuk ngeles gitu. Oke. Jadi kalau yang dirangkum tadi tuh berarti kan banyak banget ya tugas-tugasnya, kegiatan organisasinya juga pasti ada kan. Tepat sekali. Nah, pasti kan membutuhkan, kita tuh butuh skill untuk ngelola waktu kita, manajemen waktu. Nah,
untuk ketos dulu nih, ketos Aduh, semangat dulu. aduh. Gimana caranya ngebagi waktu? Gitu, Kasih tips ngelola. dong Iya, buat kita. Iya, tips buat kita. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Diulang lagi. Diulang lagi. dulu ya. Kalau dari aku sendiri sih, karena kita lagi masa transisi ya, kelas 12 ini masa transisi kita ke kuliah juga. Kalau aku tuh perpindahan pemilu lah bahasanya. Aku bentar lagi mau tukeran nih sama anak baru. Jadi rasanya memanajemen waktu itu hampir sama seperti yang disebutkan Nadia. Aku biasa kalau malam tuh masih bisa senam. Senam apa? Senam Senam apa? Senam jantung. aja nggak apa-apa, senam gitu kan. Biar sehat ya. Iya biar sehat. Bangun-bangun jam 3. Waduh, ya Allah. Tapi udah nggak bisa kayak gitu. Malam sudah dikejar-kejar oleh deadline. Lalu juga dikejar-kejar oleh OSIS karena sebentar lagi saya mau ganti jabatan juga. Memanajemen waktu tuh memang sesuatu yang kita sadar kita perlukan dan akan menyulitkan. Kenapa? Soalnya kita sudah terbiasa, mungkin bahasanya agak ini, memanjai diri. Iya, betul. Kita udah biasa bilang ke diri sendiri tuh kelas 10, kelas 11 terutama aku ya, biasa bilang, aduh nih tugas masih minggu depan, dah besok aja lah. Sekarang tuh udah nggak bisa ya kayak gitu. Kalau dulu masih bisa. Dulu Sekarang masih udah nggak bisa, bisa. sekarang udah nggak bisa sama sekali karena banyak banget. Coba kalau Kak Nabila. Betul tuh kata-kata Gar. Sekarang aja aku kalau misalkan ada tugas yang numpuk, sekarang tuh hari Sabtu nggak bisa buat weekend kita lagi ya, nggak bisa buat me time. Sekarang bener-bener kayak dari pagi sampai sore tuh buat ngerjain tugas. Bener-bener kayak di hari Sabtu udah buat ngerjain tugas aja, nggak boleh yang lain ngeganggu tuh nggak boleh. Karena biar dari hari Senin sampai Jumat nggak terlalu pusing lah sama tugas-tugas yang udah ada. Gitu Iya sih. betul. Kalau aku sih kayaknya kalian pakai ini gak sih, to do list gitu kalau misalkan buat itu. Jadi kalau aku Kayak tuh nulis tugas kita. kayak cuman buat kayak sedikit aja gitu lah, kayak tugas-tugas yang kayak jangka pendek gitu, ditulisnya di to do list aja sih kalau aku, kayak biar nggak lupa sama tugasnya. Cuman kalau jangka waktu panjang tuh biasanya udah aku nggak tulis lagi. Kalau kelas 11 waktu dulu aku nulis, tapi kalau udah kelas 12 nggak bisa karena udah saking banyaknya tugas, jadi cuman bisa nulis tuh yang jangka pendek doang gitu. Kalau Hani gimana nih? Kalau aku hampir sama kayak Nadia, aku juga kayak ngelis tugas-tugas nih buat minggu depan apa aja. Jadi aku bisa nyicil di hari Sabtu atau Minggu, atau kalau misalnya di hari sebelumnya itu ada waktu yang luang, jadi aku buat nyicil tugas-tugas juga. Iya benar-benar. Kakak pada rajin ya. Juga deh. Kayaknya aku ngerjain subuh terus. Lu bisa ngerjain Nggak bisa kalau Wah aku gambar cuman subuh. Aku nggak bisa. Nggak bisa. Subuh Tuh kayak kalau menurut aku ya, itu jamnya tuh cepet banget. iya betul. Betul. Kayak bangun itu tuh cuma bisa buat prepare doang, walaupun prepare cuma ya tidur sampai lama gitu ya. Cuma nggak bisa buat ngerjain tugas. Benar. Tapi banyak temen yang bisa. Itu gimana sih? Aku Iya, juga pengen tipsnya tahu. gimana? Tipsnya tuh gampang, karena kita harus mengingatkan kepada diri kita kalau misalnya kita nggak ngerjain subuh, kan berangkatnya pagi tuh. Iya. Kalau misalnya pagi belum selesai, kita kena tampar sama guru. Itu namanya ancaman. Ada guru yang nampar. Hah? Ada guru. Enggak kan? Kan bahasanya paling nilainya telur gitu. Nah, biar nilainya nggak telur, biar ada tongkatnya 1, telurnya 2 tuh. Iya. Namanya pressure. Gitu. Oke, kita ngehubungin sama metode belajar aja deh ya. Betul. Kan tadi kan nyicil nih, berarti ada metode belajar kalian tersendiri lah yang unik-unik. Gimana nih? Kalau aku buat ngerjain tugas itu aku selalu sambil dengerin musik biar nggak ngantuk, biar nggak bosen. Tapi kalau misalnya tugasnya kayak yang hitung-hitungan, itu tuh aku nggak bisa sampai musik. Soalnya kayak bener. itu jadi hilang fokusnya. Tapi kalau buat tugas-tugas buat catatan, itu tuh aku masih bisa buat pakai musik. Terus kalau buat tugas aku biasanya nyicil juga. Kalau belajar buat ulangan, aku kalau misalnya yang materi-materi yang hitung-hitungan itu suka sama latihan-latihan soal juga. Kalau aku gitu sih. Dengerin musik apa tuh? Musik murotal? Musik apa? Genre? Zikir sore. Genrenya barat ya. Kalau nggak K-pop. Iya. Dudu. Enggak cuma dulu aja. Aku tahunya itu doang. Masih banyak yang lain ya. Kalau Kak Tegar gimana? Dari aku, kalau misalnya aku tuh tadi metode belajar ya. Betul. Metode belajarnya tuh tadi seperti yang aku bilang ya, aku kalau misalnya nggak ada ancaman tuh nggak ngelakuin.
butuh ada todongan. Iya, aku nggak bisa ngelakuin itu. Tiap hari harus Aku harus ada diancam deadline. dong. Makanya kok kalau ada apa-apa selalu ngasih tahu teman biar ntar temennya nagih. Contoh misalnya aku mungkin bukan kayak belajarnya tuh nggak belajar kurikulum deh. Contoh aku mau gambar, aku pengen belajar gambar nih. Terus aku bilang ke temen aku, tiap Jumat saya mau ngasih gambar ke kamu, terus kamu nilai kira-kira aku udah berkembang apa enggak. Nah karena aku ngasih tau ke teman itu, jadinya tiap Jumat tuh dia nanyain mana gambarnya. Saya jadi ngerasa ada tekanan di sini nih, ada rasa ngecewain. Jadi tuh ngerti. ada motivasi tersendirinya lah. Oke, kalau aku metode belajarnya sama nih kayak Kak Hani. Jadi kalau catatan itu aku selalu dengerin lagu. Jadi kayak asik aja gitu, kita have fun nyatetnya, jadi nggak boring, nggak ngantuk gitu. Terus kalau buat ulangan ya, aku sistemnya yang kayak besok ulangan, malamnya aku baru belajar gitu. Kalau enggak sebelum ulangan dimulai aku baru belajar. Jadi itu kayak bener-bener masuk gitu loh. Iya masih fresh banget di otak gitu sih. Iya, aku bener-bener sama kayaknya sama Kak Nabila deh. Kayak kalau catatan pakai lagu, kalau ngitung-ngitung tapi nggak pakai lagu, biasanya langsung hikmat tuh. Tapi kalau misalkan mau ulangan, itu tuh kayak malam-malamnya sebelum ulangan atau enggak besoknya pas sebelum mau mata pelajaran ya. Sebelum gurunya datang. Jadi kayak nge-review ulang, bukan nge-review ulang, itu benar-benar baru belajar sih. Iya. Terus aku juga lebih ke nyatet rumus-rumus sih. Kalau hitungan aku lebih nyatet rumus-rumusnya doang. Kayak dibaca dulu, dipahamin, baru ditulis lagi, ditulis ulang. Nah itu biasanya cukup mengingat ya. Kalau misalkan nge-review materi, aku biasanya sebelum mata pelajarannya juga, bukan yang malam-malam gitu sih. Apalagi kalau buat matematika ya, kita tuh harus mereview rumusnya sih sebenarnya. Betul. Yang penting kita tahu rumusnya, jadi kita ngitung ke bawahnya enak nih. Kan kalau nggak tahu rumusnya kayak ini caranya gimana ya gitu. Alhamdulillah sih dengan cara begitu ya. Kalau misalnya belajar sebelum guru tuh kan fresh kan jadi. Betul. Alhamdulillah hemat terus. Kirain apa? Oke. Tapi buruknya gini gak sih kalau misalkan kayak kita belajar sebelum mata pelajaran itu tuh gak bakal inget jangka panjang. Iya gak sih? Kita belajar buat ulangannya doang. Iya betul. Pas kayak penilaian akhir semester itu tuh biasanya langsung review dari awal lagi. Iya betul. Itu sebenarnya percuma ya? Iya percuma, tapi kalau kita jauh-jauh hari itu tuh kayak masih lama gitu loh pemikiran kita, jadi kayak buat yang yang hari ini dulu aja gitu. Iya, karena udah capek kali ya kita ya. Kayak kita lebih ke kayak apa ya? Waktu kita tuh buat yang tugas-tugas kelompok. Iya betul. Terus kayak yang buat ulangan tuh lebih ke kita nyempetin waktu sebelum mata pelajaran ya, makanya kayak kita nggak bisa deh. Iya oke. Jadi kita agak-agak beralih dulu ya, agak-agak konteksnya nih agak-agak beda lagi. Jadi kita mau ngomongin tentang manajemen keuangan. Wih. Kita belajar kan. Betul. Nah kita kan pasti mengeluarkan duit buat kelompok. Iya betul. Terus buat jajan-jajan. Betul. Langkas. Kadang boncos nih ya kan. Iya betul. Tapi gimana sih caranya kita biar ngelola uang itu biar nggak boncos? Itu gimana? Kalau aku ya, kan aku tuh selalu dikasih uang itu sama orang tua selalu per minggu. Jadi minggu awal itu aku selalu memperdepankan uang kas yang pertama biar nggak ditagih-tagihin mulu nih, males banget ya. Ini keren. Jadi kayak sebulan langsung aja bayar di hari Minggu pertama. Jadi kayak minggu pertama jajannya dibatasi lah buat uang kas ini. Nah kalau buat kerja kelompok udah ada dana sisipan sih kayak perkiraan kelompok hari ini akan mengeluarkan sekian, jadi kayak ya udah diperkiraan aja. Gitu sih. Keren. Berarti itu nggak boncos ya? Alhamdulillah. Masih bisa nabung? Masih bisa. Oke. Kalau dari aku sendiri sih kan berhubung yang punya nafkah udah meninggal nih, jadi aku sama kakak. Nah jadi sama kakak nih ya nyari nafkah juga, tapi ya nggak segede punya papa dulu. Nah kalau cara aku memanajemen uang tuh agak berbeda dengan Nabila. Kalau Kak Nabila itu kan dia dengan tekniknya itu dia langsung bayar uang kas dulu yang biasa ditagih per minggu. Terus yang biasa biaya variabel lah, yang nggak tahu itu baru biayain. Kalau saya tuh tekniknya satu, jadilah hantu sampai ditagih. Nah ini nih kebalikannya. Kalau saya nggak ditagih, saya nggak ditagih, saya menghilang. Saya di Timbuktu jauh, saya di Sumatera saya nggak tahu. Nah
cara memanajemen uang itu adalah menurut saya gampang. Jadi caranya adalah menghilang sembari menghilang tuh sembari ngumpulin duit juga. Jadi jangan jajan-jajan juga. Jadi pas ditagih, bermanfaat ya hilangnya. pas ditagih tuh siap Kak, ngasih. Baru ngilang lagi. Hilang terus. Nah, Itu uang kas. betul. Kalau yang lain Kalau yang kerja kelompok sih alhamdulillah belum ada yang kubayar. Nunggunya belum ada yang nunggak kan? Nggak ada, belum ada yang kubayar karena alhamdulillah nggak ditagih. Karena setiap kerja kelompok tuh orang mau nagih nih, aduh ada project baru, lupa. Karena saking banyaknya ya. Iya, anggaplah sumbangan. coba. Kalau Kak Ana gimana nih? Nah kalau aku hampir sama kayak Kak Nabila tadi. Biasanya kan kalau di kelas aku tuh nagih kas itu hari Senin. Jadi hari Senin aku pasti nyisihin uang dulu buat uang kas, baru sisanya nanti buat jajan gitu. Iya, benar. Kalau aku pakai teknik 50 20 sama 30. Jadi Gimana tuh? Jadi per bulan, kalau aku kan dikasihnya per bulan nih. Nah, itu aku langsung bagi 50-nya itu kalau nggak salah buat kebutuhan. Terus habis itu 20-nya biasanya keinginan, yang kecil kan harus diperkecil ya kalau keinginan kan. Terus kalau 30-nya itu buat nabung sama kayak uang kas sama donasi yang kayak gitu-gitu di 30. Nah 50-nya itu buat yang kebutuhan sehari-hari kayak kerja kelompok, yang pelajar lah doang kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja. Keren. Beda ya Cara dari bagi yang lain. 50 30 20-nya kalau hasilnya desimal gimana tuh Mbak? Iya, enggak. Iya, tapi gimana? Jadi tuh misalkan 250. Itu kan ya misalkan 250. Kalau misalkan kayak gitu ya berarti misalkan 46.000 itu buat kebutuhan misalkan kayak gitu. Oke, akhirnya aja. Iya, udah dibatasin kayak gitu. Tapi kadang ini sih kayak nyuri-nyuri kayak dari yang 20 itu diambil. Gitu, kadang suka begitu. Jadi emang agak-agak kita semua berarti berbeda ya. Apa ada yang sama nih? Hani sama. Oke. Jadi lanjut lagi nih, kita mau ngebahas tentang motivasi belajar kalian tuh apa sih? Kalau saya sih nggak belajar, saya nggak tahu. Tahu gak sih Kak Tegar, saya udah nge-brandingnya nih kayak serius nih. Saya kan gak belajar. Kayak gimana ya? Kayak percuma ini. Oke, agak serius. Motivasi Serius. saya belajar tuh saya sejak kecil tuh emang ada keinginan untuk pergi ke sebuah negara. Apa tuh? Negara mana tuh? Negaranya tuh berhubungan dengan bunga. Belanda. Hah? Bukan. Belanda. Bunga apa tuh? Jadi negaranya tuh atasnya ada langitnya, keren deh. Iya. Semuanya ada ya. Aku baru tahu negara Indonesia mungkin nggak ada. Ada angin. Oh, atasnya mah asap kalau Indonesia. Aduh. Jadi negara yang pengen gue kejar tuh negeri Sakura, Jepang. Semoga Jauh ya? Semoga Amin. Kak Tegar bisa ke Jepang. Amin. Cuman motivasiku adalah emang pengen ke situ. Jadi aku pengen belajar terus biar saya sampai ke situ, walaupun biologi fisika ya emang hampir gak ada hubungannya ya. Tapi rapot kan ada. Dan sekarang masuk lagi semuanya pelajaran. Aduh. Maka dari itu semuanya harus aku seriusin. Motivasinya satu, yaitu Allah SWT dan Jepang. Keren. Oke. Kalau aku ya. Kalau aku motivasi belajarnya ini sih buat dapetin SNM ya. Cuman kalau misalkan enggak sih, aku kayak banyak planning kalau misalkan gak dapet SNM ya udah gitu SBM. Kalau misalkan gak dapet mungkin PMDK. Kan masih banyak ya jalur-jalur lain kayak gitu. Kalau misalkan gak dapet juga ya udah kerja dulu sih. Udah realistis aja. Cari kerja dulu, kalau bisa kerja mah sambil ngumpulin duit buat kuliah nanti gitu. Semoga lancar. Amin. Nah kalau aku sama kayak Nadia, belajar juga buat ngincer SNBP. Oh ya, SNMPTN gue. Udah beda. Generasi mana ini? Ngincer SNBP, kalau nggak dapet juga nggak apa-apa sih. Tapi yang buat belajar kayak buat SNM juga jangan dilupain. Karena kan belum tentu aku juga masuk SNBP. Belum ada jaminan buat masuk SNBP. Apalagi di kelas-kelas aku. Iya, benar-benar. Jadi ya kalau misalnya SNBP nggak masuk ya berarti SNM-nya harus dikencengin nih belajarnya. Betul. Karena aku nggak bisa buat masuk mandiri karena biaya mandiri kan gede banget ya. Benar. Itu aku nggak sanggup. Jadi kapasitas diri sih. iya.
Iya, benar-benar. Aku juga sama sih sebenarnya buat ngincer perguruan negeri tinggi ya. Pengen banget kan, siapa sih yang nggak mau Iya, kita banyak semua. kuliah, kita menjadi mahasiswa, nggak mungkin nggak ada yang mau gitu kan. Iya. Iya sih itu motivasinya. Belajar. Iya belajar motivasinya untuk itu, dan kalau nggak dapet ya udah Walau alam iya. Benar-benar. Oke. Terakhir deh, sekalian kayaknya nyambung ya pertanyaannya. Kalian di SMA ini akhirannya ini mau ngapain sih? Kak Tegar dulu. Terima kasih Kak Nadia atas Iya, perhatiannya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang saya ingin lakukan nanti ketika di SMA lulus. SMA lulus. Yang pertama saya lakukan adalah ya. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, akhirnya kelar juga kan. 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA, akhirnya selesai. Bubar, alhamdulillah. Lalu selanjutnya saya akan mencoba mengikuti S1. Nah, S1-nya nih sebenarnya aku pengen sastra Jepang kan, pengen di Jepang. Tapi kata kakakku yang lain aja, biar yang sastra Jepang ini buat otodidak, jadi buat mulai kelas. Benar. Dan ini permintaan kakakku, S1 aku harus di Indonesia dulu mau bagaimanapun. Jadi agak sama dengan kalian, aku pengen mencoba ngincer supaya tuh SNBB nyampe biar bisa lulus S1. Jadi yang ingin aku lakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah mencoba untuk mendapatkan universitas biar bisa lulus ke S1 lalu pergi Jepang. Pergi aku. Study exchange bisa nggak sih nanti sambil kayak pas kuliah di S1 di Indonesia sambil otodidak, kan kalian mau ke Jepang nih. Iya. Study exchange aja, pertukaran pelajar saat mahasiswa itu. Alhamdulillah banget itu. Amin ya Allah. Amin. Dapat amin, semua lah. amin. Ya, BEM malah. Dapat semua ntar di sana Masuk. dapat kok. Amin. Wah, BEM nanti. Iya. Amin. Amin ya Allah. Lalu dengan Kak Nabila bagaimana nih? Sama sih, kita lulus ya kayak seneng tapi sedih juga kan, kayak kita memasuki dunia yang real gitu. Iya, betul banget. Betul. Kayak takut sih rasanya. Takut gak sih? Takut banget. Takut banget ya. Masalahnya di perkuliahan apalagi ya nanti kita beda kan, nggak kayak masa-masa sekolah SMA biasa gitu kan ya. Aduh, gimana ya? Sama banget. Iya, masih takut sih. Jadi mungkin aku abis dari sini ya planningnya itu pengen masuk perguruan negeri. Tapi kalau misalkan tidak dapat ya kayaknya mau mencoba ya hal yang lain dulu. Betul. Iya kan. Sama banget. Biar waktunya tuh nggak terlalu banyak buang-buang gitu loh, kayak pengen masuk sini nih tapi nggak dapet, tapi terus coba tapi nggak dapet. Ya udah kita sisihin dulu ke yang lain, jadi kayak biar pas tahun depannya kita masuk kita punya ilmu yang lain juga. Bener. Iya, setuju banget. Amin ya Amin. Aku setuju banget, sama banget kayak Kak Nabila. Kan pas tadi kelas 12 itu aku punya kayak rasa ketakut pas kelas 12 ya, itu benar-benar beda banget, kayak punya rasa ketakutan kayak kalau misalkan abis SMP itu kan masih ada kelanjutan nih SMA. Tapi kalau SMA itu kayak udah nggak tahu lagi nih mau ngapain, bisa kuliah, bisa kerja, bisa kosong. Jadi kayak udah nggak dibawa sama orang tua lagi gitu. Opsinya kebagi. Iya benar. Kalau SMP langsung SMA atau SMK udah gitu. Tapi kalau misalkan SMA kayak nggak tahu nih luntang-lantung gitu kan. Nah itu kalau aku kayak jalanin aja, kayak misalnya kayak nyoba-nyoba aja, benar kayak SNBP atau yang tes tulis kayak gitu-gitu. Terus abis itu kalau enggak ya cari-cari pekerjaan atau volunteer kayak kegiatan-kegiatan yang emang berilmu buat nanti kalau misalkan udah dapat kuliah kayak gitu. Setelah SMA kan kita kan bakal memasuki perkuliahan. Nah aku dulu pas awal mau masuk kelas 12 tuh takut banget, kayak aduh kelas 12, gimana bentar lagi udah mau kuliah, udah mandiri, udah mau ditinggal orang tua juga, terus kayak persiapan mentalnya juga udah harus dibangun dari sekarang ya, karena kita kuliah juga hidup sendiri, mandiri, jauh dari orang tua, udah nggak sama orang tua lagi, benar-benar jauh. Jadi aku ada sedikit harapan aja sih untuk Indonesia ke depannya. Ya Allah, semoga universitas ke depannya ada jalur zonasi. Kita kayaknya nggak dapat kemana-mana deh. Oh ya, kita di mana ya? Iya, nggak dapat Aduh, gimana lagi tuh?
Unisma. Aduh, dibuak ada kayaknya. Bikin Kategara itu khusus Kategara aja. Itu zonasi khusus Kategara aja. Kalau misalnya semua gagal, selalu ada satu jawaban. Mandiri. Kita kurang setuju. Kalau ngomong itu kita kurang setuju. Kita mencari yang lain dulu lah. Dia ini gak sih kayak apa sih ada tambahan-tambahan ya? Iya, ada Di tambah. duitnya gitu ya. Di duitnya. Aduh. Sedangkan mahal sekali ya, mohon maaf. Lama-lama kayak universitas negeri tuh mirip-mirip sama swasta. Betul. Daripada Setuju. aku sih mikirnya daripada kita ke negeri tapi lewat mandiri mending Naik langsung haji. ke swasta. Yang langsung bagus Iya. Soalnya ya sama aja hitungannya. Bahkan bisa dibilang lebih murahan di swasta gitu loh. Fasilitasnya juga udah Fasilitasnya bagus lebih bagus kan. Iya, iya. Iya, itu di swasta. Aku sih mikirnya gitu ya. Ini pendapat aku. Iya. Tapi Nah, kalau menyebut kampus kita di belakang layar. Jangan bahaya. Bawah nih. kita mau nyebut kampus yang kita inginkan gak nih biar didoakan oleh teman-teman yang dengerin. Boleh. Kategor dulu nih. Kategori mau Saya Jepang mau yang di universitas yang di mana? Jepang mau yang di Indonesia boleh. Semoga saya keterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai jiwa yang sehat, jiwa yang selalu Amin. selalu menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Gak ada universitas. Aku nggak niat universitas, aku kan ngincernya jurusan. Oh iya, Iya, benar. jurusan apa? apa? Jurusan Iya, apa? boleh. Semoga keterima di jurusan Teng 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 teng. Ya nungguin ya. Aduh, gak tegar. semoga keterima di jurusan bahasanya itu ilmu komputer. Aku ngincar di situ supaya kan di Jepang tuh teknologi lah ya, Ya, semuanya. teknologinya udah maju Kalau banget. misalnya aku bisa komputer tuh bahasa Jepang tuh bonus lebihnya. Iya betul. Jadi pas aku nyampe sono, ayo, gampang. Kalau misalnya cuman bisa bahasa Jepang kan juga agak ribet kan. Nanti komputer gimana nih aku nggak paham cara close tab gimana. Nah, aku nggak tahu. Tapi kalau aku bisa dua-duanya, yang Jepang otodidak, nah, Yang ini semoga komputer diterima. Amin. Karena bila Nih, aku kalau universitas pengen banget masuk Universitas Negeri Jakarta. wih, apa tuh? Jurusan ilmu komunikasi. Aduh, Anak jurnal iya sih, banget. iya, jurnal banget. Aduh. Kayak keren-keren aja gitu anak ilkom kayak apalagi aku termotivasi dengan Prilly ya. Prilly Oh, iya, itu cara dia public speaking itu keren banget gitu lah. banget. Cara dia berbicara di depan banyak orang. Mungkin gugup tapi nggak kelihatan gitu loh. Keren, aku suka banget kalau ada orang yang dia tuh public speakingnya bagus banget gitu. Jadi kayak pengen belajar aja gitu. Itu nggak semua orang tuh bisa kayak dia gitu. Kalau yang lain kan kayak kalau misalkan akademi kita bisa belajar juga ya nyangkut lagi dikit-dikit. Tapi kalau ini tentang mental ya kan. Iya, bener-bener di depan orang. Iya, di mental depan kita. orang banyak. Iya. Prilly tuh yang jadi serigala ya? Iya, GGS. Prilly emang? Iya bener GGS. Oh yang cewek? Iya. Tahu kan? Temennya si darah Merah itu, suci. darah suci ya. Yang alay kalau di karakternya. Betul. Yang alay. Si Sarip pacarnya. Aliando. Ya. Oke. Mohon maaf semuanya saya salah fokus. Oke. Balik Gimana lagi ya. nih? Ya, Semoga kalau diterima. Amin. Kalau aku semoga diterima di psikologi Unpad. Wow. Ya, Amin. Karena kalau di Unpad itu setahu aku yang psikologi sainteknya itu yang terakreditasinya yang A dia sama. Iya, psikologi yang saintek kan jarang Iya, banget ya. yang biasanya tuh yang UGM kayak gitu-gitu sosum. Nah, kalau di Unpad itu saintek sendiri. Aku juga lebih ngincer jurusannya sih, bukan universitasnya juga gitu. Kalau Kak Hani? Kalau aku semoga keterima di Universitas Jenderal Sudirman, Amin. jurusan teknologi pangan. Wih, Amin. Pengen banget kalau jadi peneliti yang kayak bikin makanan baru. Kakakku itu tuh. Oh iya. Kakakku dosen biologi. Oh iya. Dulu dia bikin pangan, bikin teh. Nah, itu bisa kali. Aku pengen kayak Boleh. Bisa kali dimasukin Bisa. Masukin bisa kayak Amin. dikasih nilai A bisa. Nanti pasti. Jurusannya oke. Semoga kita semua cita-citanya semoga diterima oleh Tuhan ya. Dikehendaki.
dan semoga dilancarkan masa depan kita. Kalau ada kesusahan semoga kita dilapangkan dadanya. Amin. Dikuatkan, diikhlaskan. Amin. Oke. Sekian dari podcast kita guys. Ini Yo, panjang yo. banget yo. Seru gak sih? Seru. Seru dong. Besok lagi ya. Besok salah boleh. Oke, ada yang mau kasih kata-kata terakhir? Kata Gar, ketos. Kepada jurnalistik SMA Negeri 2 Tambun Selatan dan mungkin teman-teman dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan yang mendengarkan podcast ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih juga kepada jurnalistik yang sudah mau hadir ke SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Semoga nyaman dan semoga kalau mau datang aja, nggak apa-apa. betul. Kita Izin dulu welcome. tapi nggak apa-apa datang. Iya kan? Kita welcome. Kita ngomong-ngomong kayak gini nih nggak apa-apa. Iya, sama-sama. nggak mungkin kita langsung datang. Iya, Tegar, ayo Tegar. Kita welcome. Ya, kok. kita welcome untuk menerima SMA 2 lagi. Iya. Semoga tahun depan kita bisa Amin. lagi. Semoga yang di kelas ya. Iya betul. Iya, kita udah semoga sudah sampai di universitas yang disebut. Amin. balik lagi. Oke guys, ini kayaknya udah terlalu lama ya waktunya. Saking serunya gak sih? Nah, jadi kayak kita kelihatan ya pribadi-pribadinya jadi tahu gitu ya, saling mengenal gitu. Oke. Terima kasih banyak semua yang udah ngedengerin podcast perdana jurnalistik, coy. Asik. Yeah. Oke, terima kasih banyak semuanya. Dadah. Dadah.